Baik, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Ya, ya, jadi semoga kalian dalam sehat ya dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa. Nah, untuk doa silakan Restu pimpin doanya. Baik, Pak. Jadi mohon izin sebelum pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, jadi apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Semua hadir, Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai daun. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai jaringan pada daun. Nah, adapun indikator yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yaitu siswa dapat membedakan letak struktur dari jaringan daun dan dapat menjelaskan ciri-ciri dari jaringan daun itu sendiri. Nah, kemudian apakah kalian tahu apa saja struktur dari jaringan daun? Ada? Ya, jadi mungkin belum ya. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Nah, Pak. jadi ya baik. Ya, ini merupakan secara umum jaringan fil, jaringan pengangkut, dan juga ada jaringan sekretoris. Nah, masing-masing dari jaringan itu memiliki ciri dan juga letak yang berbeda. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai jaringan pada daun ini, saya akan memberikan LKS lebih dahulu. Nah, silakan ya lihat LKS-nya. Nanti cermati LKS tersebut dan yang saya kirim tadi. Dan saya silakan kerjakan yang ada di LKS itu dan nanti saya akan meminta beberapa orang untuk menyampaikan hasilnya. Silakan kerjakan dalam waktu 3 menit. Iya, Pak. Baik, karena waktu sudah habis ya, saya mau menyampaikan hasil dari yang kalian buat. Saya, Pak. Ya, silakan Febri. Febri, Baik, silakan jawab pada bagian epidemis saja ya, biar nanti teman ya. yang lain menjawab yang lain. Ya, silakan. Baik, berdasarkan gambar tersebut, jadi lapisan epidermis merupakan salah satu jaringan yang terletak pada bagian atas dan bagian bawah pada daun, dan juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada stomata dan trichomata. Ya, bagus sekali Febri. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Bapak sedikit menambahkan ya dari jawaban Febri. Nah, tadi Febri sudah menyampaikan bahwa pada epidermis itu memiliki beberapa bagian lagi. Ada stomata, kemudian ada trikoma. Nah, saya tambahkan lagi bahwa ada satu lagi itu namanya buliform cell atau
sel kipas. Nah, jadi stomata pada epidermis itu letaknya itu berada di kedua permukaan daun, di bawah atau atas bagian daun. Nah, pada stomata ini juga terdapat sel penjaga atau guard cell sebagai pengatur dalam membuka dan menutup dari stomata itu sendiri. Kemudian ada yang kedua ada trikoma. Nah, trikoma ini merupakan rambut pada daun. Nah, contohnya adalah pada daun jati. Nah, silakan ketika kalian mengelus seperti ini pada daun jati itu biasanya sedikit kasar atau dalam di sini dikatakan ngeres. Nah, itu ya pada trikoma. Kemudian ada buliform cell. Nah, buliform cell ini atau sel kipas itu letaknya ada pada di atas dari tulang daun. Nah, tentu saja kalian sudah tahu ya yang mana itu tulang daun. Nah, di sana letak dari buliform cell ini. Nah, kemudian fungsi dari buliform cell ini adalah untuk menggulung daun. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu merupakan epidermis. Nah, kemudian ada yang mau untuk menjelaskan mengenai mesofil? Saya, Pak. Ya, silakan Restu. Jadi untuk mesofil itu sendiri letaknya yaitu di antara epidermis atas dan bawah. Kemudian untuk fungsinya yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Terima kasih, Pak. Ya, tepat sekali Restu. Terima kasih. Nah, jadi mesofil itu letaknya seperti yang dikatakan Restu, itu terletak pada atas dan bawah dari epidermis. Dan kemudian mesofil itu pada daun dikotil itu berdiferensiasi menjadi dua macam, yaitu parenkim palisada dan juga parenkim spons. Nah, kemudian mesofil pada daun monokotil itu letaknya pada cekungan di antara urat daun. Nah, untuk fungsi dari mesofil itu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, silakan lagi satu orang untuk menjelaskan dari jaringan daun ini. Ada yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan Liza. Untuk jaringan pengangkut yang pertama yaitu letak jaringan pengangkut pada daun dikotil yaitu pada tulang daun dan mempunyai susunan seperti pada batangnya. Yang kedua, letak jaringan pengangkut pada daun monokotil sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas pengangkut kecil. Sedangkan pada jaringan sekretoris itu terletak pada mesofil. Sekian, Pak. Ya, tepat sekali ya Liza. Nah, jadi pada jaringan pengangkut itu terdapat silem dan floem. Nah, ada yang tahu apa sebenarnya fungsi dari jaringan pengangkut itu? Ya, Ya, Pak. silakan, Siska. Jadi fungsinya itu untuk mengangkut air dan mengangkut hasil fotosintesis, Pak. Ya, tepat sekali ya. Jadi itu adalah fungsi dari jaringan pengangkut. Nah, pada jaringan sekretoris seperti yang disampaikan oleh teman kalian, sekretoris itu memiliki tertentu berupa sel khusus, itu misalnya seperti kelenjar, kemudian ada saluran getah, dan sel-sel kristal. Nah, itu mengenai jaringan pada daun. Nah, apakah ada yang kurang jelas? Ya, silakan, Gita. Ya, mungkin Gita mengalami generasi. Gita?
Bisa diulang? Ya, jadi pertanyaan yang bagus sekali ya dari Gita. Tadi juga saya mungkin sedikit lupa menjelaskan mengenai mekanisme membuka dan menutupnya dari stomata ini. Nah, sebelum saya menjawab, apa ada dari kalian yang mau menanggapi terlebih dahulu? Ya, jadi saya langsung saya jawab pertanyaan dari Gita. Nah, jadi mekanisme membuka dan menutupnya stomata, itu saat stomata membuka, itu bila tekanan turgor sel penutup itu tinggi. Dan dia akan menutup bila tekanan turgor sel penutup itu rendah. Nah, ketika air dari sel tetangga memasuki sel penutup akan memiliki tekanan turgor yang tinggi. Sementara sel turgor yang telah kehilangan air, itu akan mengkerut, sehingga menarik sel penutup atau sel penjaga ke belakang, sehingga stomata akan terbuka. Nah, sebaliknya, jika air meninggalkan sel penutup dan menuju sel tetangga, maka tekanan turgor dalam sel penutup itu akan menurun. Sementara itu, sel-sel tetangga yang mengakumulasi lebih banyak air itu akan menggelembung. Nah, sehingga akan mendorong sel penutup itu ke depan, sehingga akhirnya stomata itu akan tertutup. Nah, jadi itu ya mekanisme dari proses pembukaan menutupnya dari stomata. Nah, sekarang karena sudah kita bahas semuanya tadi, nah ada yang mau mungkin merangkum materi kita pada hari ini? Silakan langsung hidupkan mikrofonnya ya. Saya, Pak. Ya, silakan Putri. Jadi materi yang dapat saya rangkum dari pembelajaran hari ini yaitu daun secara umum terdiri dari 4 jaringan, yaitu epidermis, kemudian mesofil, pengangkut, dan sekretoris. Pada epidermis ini memiliki kiri di mana tersusun oleh selapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan dari kitin atau kutikula, atau juga sering disebut dengan lignin. Derivatnya terdiri dari stomata, trikoma, dan boliform cell. Pada daun dikotil, mesofil ini berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau parenkim palisade dan parenkim spons. Nah, pada jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan fluk, dan fungsinya mengangkut air beserta hasil dari fotosintesis. Serta pada jaringan sekretoris ini umumnya terletak pada jaringan mesofil daun. Sekian yang bisa saya rangkum, Bapak. Ya, bagus sekali ya Putri. Berikan tepuk tangan itu Putri. Ya, terima kasih ya Putri. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, jadi itu tadi yang sudah menjawab pertanyaan saya dan juga yang sudah merangkum itu saya akan berikan nilai plus ya untuk membantu nilai kalian tadi saat kalian ujian. Nah, jadi Bapak sedikit melengkapi ya tadi rangkuman dari si Putri. Nah, jadi untuk lapisan epidermis itu berada di bagian atas dan juga bawah daun. Nah, kemudian untuk mesofil itu letaknya di antara kedua epidermis itu. Nah, kemudian letak dari jaringan pengangkut daun dikotil yaitu pada tulang daun serta pada daun monokotil letaknya sejajar dengan sumbu. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan tes kecil mengenai materi kali ini. Untuk soal sudah saya kirimkan di grup. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 2 menit. Ya, karena waktu ya sudah habis. Nah, jadi kita akhiri pertemuan kali ini. Untuk Restu, silakan tutup pertemuan kita kali ini. Baik, jadi mohon izin Pak, sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Nah, mungkin sekian dari saya. Jikalau ada yang ingin memberikan komentar atau masukan, saya persilakan. Jadi mohon izin teman-teman semuanya, saya Vila Mustika ingin memberikan masukan atau komentar kepada presentasi dari Andi. Jadi untuk Andi, waktu yang dihabiskan pas yaitu 15 menit. Kemudian untuk vokalnya juga sudah sangat jelas. Kemudian menampilkan gambar yang digunakan sebagai media. Selanjutnya penguasaan materinya juga sangat sudah menguasai materi dengan baik dan juga menampilkan komponen keterampilan seperti penguatan verbal. Untuk mimiknya juga sudah. Sekian dari saya. Terima kasih Andi. Ya, terima kasih Obi atas masukannya dan komentarnya.